Gua itu sekarang tuh punya dua solusi untuk Novi. Ya, jadi kalau seandainya dari pihak Novi memang sudah punya bukti itu, sebenarnya sudah cukup bukti permulaannya untuk melakukan pelaporan polisi terhadap Agus sebenarnya. Tapi kembali lagi, gue itu sekarang tuh punya dua solusi untuk Novi gitu ya, dimana dua jalan ini bisa ditempuh oleh Novi itu sendiri. Yang pertama, seperti yang gue udah sampaikan, bahwa memang Novi bisa melakukan pelaporan polisi si Agus itu sendiri, yang mana nanti para penyumbang diajak untuk melakukan pelaporan bersama-sama. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh Novi terkait dengan pasal 372 KUH pidana gitu ya, terkait dengan penggelapan. Cuman kan nampaknya Novi memang tidak ingin melaporkan itu. Dari preskon kemarin juga Novi merasa dirinya bahwa fokusnya dia ingin yang terbaik kan, intinya kan dia tidak ingin ada konflik, dia tidak ingin membuat suasana semakin kisru gitu. Sehingga gue punya opsi yang kedua gitu. Kita lihat bahwa perkara tersebut sudah semakin lama semakin besar gitu ya, eskalasinya semakin besar, akhirnya yang membuat Novi dan Agus ini ramai di pemberitaan, di media sosial dan sebagainya. Agus juga dipojokkan, Novi juga jadi pusing, mondar-mandir, ngurusin hanya perkara ini. Sementara di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan bantuan Novi begitu. Masih banyak di luaran sana yang berharap uluran tangan Novi dan yayasannya untuk membantu. Sehingga menurut gua nih, Novi bisa melakukan satu jalan di mana sekarang kan uang 1,3 miliarnya ada di yayasan. Kenapa tidak seandainya Novi mengambil uang 1,3 miliar ini, titipkan di pengadilan, melakukan konsinyasi di pengadilan terhadap para penyumbang. Artinya uang tersebut dikembalikan terhadap para penyumbang melalui penetapan atau putusan pengadilan. Itu akan menjadi satu solusi yang sangat baik sekali. After ini, semua orang-orang di luaran sana saya yakin tidak akan mau menyumbang lagi terhadap Agus. Nanti kan akhirnya Agus sendiri yang berpikir kan, bagaimana solusi untuk penyembuhannya dia. Orang nggak ada yang mau nyumbang, orang sudah tidak ada yang mau membantu. Kan begitu kan point of view-nya jadinya kan, karena keadaan ini. Sehingga menurut gua itu adalah jalan yang cukup baik dan itu sah gitu ya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung itu sah, itu bisa dilakukan, melakukan konsinyasi gitu di pengadilan. Titip saja uangnya di sana. Nanti para penyumbang mengikuti mekanisme yang dibuat oleh pengadilan, biar nanti para penyumbang datang untuk mengambil haknya mereka masing-masing, uangnya dikembalikan. Kan begitu. Itu sebenarnya ada jalan untuk lakukan itu, dan bukti kuatnya adalah dengan menggunakan petisi yang saat ini beredar. Kan ada petisi itu. Petisi itu bisa dipakai untuk bahan melakukan konsinyasi atau menitipkan uang di pengadilan. Nah, pada saat uang sudah dititip, nanti mekanisme proses pengembalian akan diumumkan. Nah, lalu para penyumbang akan datang ke pengadilan untuk mengambil uang itu. Kalau ada sisa uangnya ternyata tidak ada yang mengambil, maka uang tersebut akan diambil oleh negara. Itu adalah jalan yang sangat baik sekali. Karena saat ini Novi ada beban moral di sana yang harus dia jaga begitu. Kalau Novi pasrah, lalu misalnya uang tersebut dikembalikan ke para penyumbang, itu benar. Tapi kalau Novi seandainya pasrah, lalu uang tersebut diberikan kembali kepada Agus, lalu Agus bisa pakai sesuka-suka, gue ingin ingatkan bahwa Novi di sini punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, begitu ya, terhadap orang-orang yang menyumbang. Ingat, jangan pernah hilangkan peran Novi. Di mana Novi pertama kali yang membuat berita ini menjadi besar, Novi juga yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Harus diingat tuh, harus dicatat bahwa Novi lah yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Artinya beban moral tersebut harusnya melekat terhadap Novi. Jadi Novi jangan sampai dia melepas begitu saja. Karena menurut saya tanggung jawab beban moral yang ditanggung oleh Novi jauh lebih besar dibandingkan peran orang lain yang mungkin ada di sekitarnya Agus gitu. Jadi menurut gua udahlah, apalagi gua pernah ngedengar gitu ya, ada informasi bahwa ada salah satu lawyer, ada salah satu advokat pengacaranya Novi mengatakan begini, intinya uang sudah dikembalikan, uang sudah ada di tangan yayasan. Kan begitu, uang sudah di tangan Novi, kan dia sempat sampaikan begitu. Gue ingin tekankan bahwa menurut informasi yang beredar, uang itu ada di yayasan, bukan di Novi. Gue sudah konfirmasi juga bahwa uang itu ada di yayasan, bukan ada di Novi. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara bahwa uang sudah dikembalikan, lalu seolah-olah Agus tidak punya kesalahan, tentu tidak. Karena jelas Novi punya
informasi yang bukti permulaan yang cukup, ada bukti transfer ke mutasi rekening, pembayaran hutang dan sebagainya, yang mana itu ditujukan kepada pribadi yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata daripada Agus. Lalu seolah-olah uang tersebut pengen diminta kembali oleh Agus gitu ya, dengan lawyernya mengatakan kalau memang seandainya uang tersebut dipakai pun secara pribadi oleh Agus, kan tidak merugikan siapa-siapa. Seolah-olah yang rugi siapa? Seolah-olah yang rugi Agus. Itu adalah pemikiran yang kotor. Itu adalah pemikiran yang menurut saya sesat. Ingat, peran Novi begitu besar sehingga orang bisa bersimpati terhadap Agus dan menyumbang terhadap Agus. Justru saya sangat di luar jangkauan pikiran saya. Ada seseorang manusia gitu ya, bisa mengeluarkan kalimat seperti itu, mengeluarkan statement itu, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Kalau Novi perannya dihilangkan begitu saja, seolah-olah tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Novi buat. Itu kan adalah perbuatan yang keliru, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan begitu. Jadi sudah, untuk pengacaranya, ya pengacaranya Agus, sudah jangan banyak ngomong, jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi berucap hal-hal yang justru memperkeruh suasana. Karena kondisinya saat ini jelas Novi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik. Novi adalah orang yang membawa Agus ke ruang publik sehingga banyak orang yang simpati dan akhirnya menyumbang. Kan bahaya sekali, seolah-olah Novi dia yang sudah membuat Agus dikenal orang sudah nyumbang, lalu udah lu nggak dibutuhkan lagi, kan seolah-olah kan seperti itu. Ini fatal gitu loh. Apa orang yang kalau sudah tidak tahu balas budi gitu ya, wah itu sih gua nggak tahu lagi harus bisa berbicara apa. Bahkan kalau gua ngomongnya ketemu sama orang begitu, jangankan duduk makan bareng gitu, berak aja jangan sampai sejamban. Tuh poinnya. Semua influencer berhak untuk mengomentari urusan ini, termasuk gue kan juga melakukan hal yang serupa gitu ya. Kita bisa aja berkomentar, siapapun boleh berpendapat dalam hal ini, jadi jangan dibungkam juga. Kondisinya begini, perkara atau kasus Agus dan Novi ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah menjadi perbincangan di ruang publik, sudah menjadi kekisruhan di ruang publik, sehingga siapapun memiliki hak untuk berkomentar. Tapi kan kembali lagi, komentarlah dengan cerdas, komentarlah dengan bijak, jangan menyerang ke pribadi seseorang, jangan melakukan komentar-komentar yang justru melanggar perbuatan pidana gitu ya. Ada unsur pidananya, jangan sampai ada undang-undang ITE melekat di sana. Intinya berucaplah sesuai dengan konteksnya saja gitu. Gua mau ngomong gini, semua yang tentang Agus gue tahu kok secara pribadinya, gue udah dapat informasi begitu banyak. Gue tahu tentang lawyer-lawyernya Agus, gue tahu juga tentang Novi dan begitu banyak. Tapi gue tidak berbicara di luar daripada konteks. Konteksnya sekarang, substansinya adalah terkait dengan uang sumbangan tersebut. Sehingga itu yang harus kita fokus. Kalau memang misalnya orang menyamakan kasusnya Agus dengan si pengemis gitu ya, dengan pengemis yang mungkin beredar di jalan, apakah bisa nggak pengemis itu dikenakan 372? Gua paham orang-orang yang berkomentar itu adalah orang-orang yang mungkin membela di kubunya Agus, membuat itu. Tapi gue mau sampaikan satu hal, bahwa Anda kena jebakan Batman dari omongan itu. Gini, kalau memang kalian menyamakan antara pengemis dan donasi, karena pengemis dan donasi itu, ngemis dan donasi itu berbeda. Ngemis itu ketika dia meminta-minta, uang yang diberikan berapapun itu bisa dipakai untuk apa saja. Sementara donasi ada tujuan di ujungnya, ada sesuatu hal mulia yang dipersiapkan dari segi perencanaan dan sebagainya untuk dicapai, mengumpulkan dana, crowdfunding tadi itu kan. Nah sekarang disamakan pula pengemis dengan Agus gitu. Kalau memang Anda menyamakan pengemis dan Agus, maka hari ini juga bawa Agus ke dinas sosial, biar dinas sosial yang akan mengurusi Agus. Uang yang tadi itu serahkan ke dinas sosial, biar dinas sosial yang menggunakan uang tersebut untuk mengobati Agus. Clear? Jadi intinya, bayangkan aja, emang boleh di jalan ada pengemis? Secara peraturan, secara perundang-undangan, perda manapun pasti melarang adanya pengemis, adanya orang meminta-minta. Ini diminta, ada orang yang katanya meminta-minta melalui sosmed. Ini kan sama dengan orang mandi lumpur juga nih kan. Ini kan prosesnya panjang. Ini prosesnya menurut gua sangat bisa dikonsumsi oleh publik. Gampang. Antara donasi dengan pengemis ini beda. Donasi itu ada tujuan. Pengobatan mata atau pengobatan bibir sumbing, sunat massal. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai donasi. Ada tujuannya. Sementara ngemis itu di jalan. Itu ilegal. Emang ada dibuat di aturan perundang-undangan profesi sebagai pengemis. Artinya pengemis itu perbuatan ilegal, dan biasanya yang mengamankan pengemis adalah dinas sosial. Nah sekarang kalau memang Agus
disamakan dengan yang namanya pengemis, maka hari ini juga Dinas Sosial ambil Agus. Bawa Agus masuk ke dalam program pembinaan Dinas Sosial terhadap Agus. Tinggal itu aja, simpel kan?